Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan perkataan beliau di bait yang ke-90. Beliau mengatakan rahimahullah wa tahwi bil wajihi minas suraya wa tubdiluhu makanal fawqi tahta wa tahwi bil wajihi minas suraya. Aib, dosa dan maksiat tahwi bil wajihi akan menjatuhkan orang yang memiliki kedudukan minas suraya, dari bintang suraya. Dosa itu akan membuat orang itu hina, akan membuat orang itu rendah, ya. Jadi dosa membuat orang itu hina, membuat orang itu jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, raaitu dzunuba tumitul quluba. Perkataan yang dinisbatkan ya, kepada Abdullah bin Mubarak, bahwa beliau mengatakan, saya melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Ya, wa qad yurisu dzulla idmanuha. Dan terus-menerus melakukan dosa akan mengakibatkan, akan mewariskan kehinaan dan kerendahan. Wa tubdiluhu makanal fawqi tahta. Dosa dan maksiat itu akan mengubah, akan mengganti tempat yang tinggi menjadi tempat yang rendah. Ini bahaya dosa dan maksiat. Akan mengubah nikmat menjadi sengsara. Akan mengubah kebahagiaan menjadi penderitaan. Kamat ta'atu tun'ilu kaddarari. Padahal atau sebagaimana ketaatan-ketaatan yang kamu lakukan menjadikanmu, mengangkatmu di tempat yang tinggi, berada di bintang yang paling tinggi. Wa taj'alukal qariba wa imba'utta. Dan ketaatan itu menjadikanmu terasa dekat walaupun kamu itu jauh. Perhatikan orang-orang yang baik, yang memiliki kebaikan, walaupun mereka itu sudah jauh, bahkan sudah meninggal dunia, nasihatnya, adabnya, akhlaknya, kebaikannya itu terasa dekat. Bahkan ya, masih sangat terasa, bahkan selalu diinginkan kehadiran dan kedatangannya. Itu orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Wa tansyuru anka fid dunya jamilan. Ketaatan itu akan menyebarkan, akan menyampaikan tentangmu di dunia jamilan, kebaikan. Fatalqal birra fiha haitsu kunta. Dan engkau akan menemui kebaikan, mendapatkan kebaikan fiha, dalam ketaatan itu, dimanapun engkau berada. Dimanapun kamu berada, maka ketaatan itu selalu akan menempatkanmu di tempat yang terbaik. Ya. Ilmu akan menempatkanmu selalu pada derajat yang tinggi, begitu pula keimanan kepada Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut atau orang-orang yang memiliki ilmu, derajat yang tinggi. Ya.
wa tamshi fi manakibiha kariman wa tajnil hamda mimma qad garasta. Wa tamshi, engkau sedang berjalan, fi manakibiha, di penjuru bumi, kariman, dengan mulia, dengan ketaatan kepada Allah, wa tajnil hamda, dan engkau mendapatkan menuai pujian, mimma qad garasta, dari apa yang engkau tanam. Kita hanya akan menuai, kita hanya akan memetik apa yang kita tanam. Yang kita tidak pernah tanam, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Yang masuk surga orang yang beriman dan beramal saleh. Fabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tanam, engkau akan tuai. Ya. Simpan, maka engkau akan mendapatkannya di akhirat, di mana hari ini adalah hari untuk beramal dan belum ada hisab, dan esok itu hisab, tidak ada lagi waktunya untuk beramal. Wa antal ana lam tu'rab bi'abin, engkau sekarang tidak dikenal, tidak diketahui dengan aib. Wala dan nasta saubaka mudna sya'tah, dan engkau dan nasta, engkau tidak mengotori pakaianmu, artinya masa mudamu, mudna sya'tah, ya, ketika engkau tumbuh, artinya di masa mudamu kamu bersih dari dosa dan maksiat. Ya, ini ya, orang yang tumbuh di atas ketaatan, ya. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyelamatkan usia mudanya menuntut ilmu. Dia menyelamatkan waktu, ya, di mana orang-orang banyak melakukan kelalaian, dia menghabiskan waktunya dalam kebaikan. Dia tidak mengotorinya. Sebab ya, dosa-dosa yang kemudian keburukan-keburukan yang kita dapatkan di masa tua, mungkin memang di masa-masa muda kita pernah menanamnya. Makanya ketika Allah menjaga kita dari maksiat, maka jangan kemudian kita berbalik membuka pintu-pintu maksiat. Sebab syu'umul maksiat itu ada, pengaruh maksiat itu ada. Ya, tentu orang yang tidak pernah meneguk khamar, minuman keras, akan berbeda dengan orang yang pernah meneguknya. Orang yang tidak pernah memakai narkoba atau obat-obatan terlarang, maka tentu kemudian godaannya tidak seperti dengan orang yang pernah memakainya. Yang begitu besar kesempatannya untuk kembali lagi terjerumus pada maksiat tersebut. Orang yang tidak banyak melakukan dosa dan maksiat, maka jalan-jalan atau bisikan-bisikan syaitan tidak ada di situ. Bayangkan kalau semua gerbang maksiat pernah kita masuki, maka semua syaitan di gerbang itu akan memanggil setiap kita melewatinya. Dan kita hidup dan berjalan ini selalu melewati gerbang-gerbang itu, dan alangkah nikmatnya jika kita tidak pernah berkenalan dengan pintunya, pintu-pintu maksiat tersebut. Masa muda, anak muda yang dijaga kemudian tidak pernah berpacaran, maka Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Lalu kemudian nanti di masa-masa tuamu engkau kemudian ya telah tumbuh menjadi orang yang saleh, yang baik, lalu kemudian kamu bertemu dengan mantanmu. Entah di mana, entah kemudian reuni-reuni atau di mana saja, lalu kemudian terulang lagi masa-masa maksiat tersebut. Engkau kemudian yang pernah merokok, yang menghisap begitu nikmat engkau merasakan dulu tatkala engkau kemudian habis makan misalnya, dan ini sering diceritakan,
pedis-pedis. Engkau membayangkan bagaimana nikmatnya menghisap rokok pada saat itu. Terngiang gerbang dan penjaganya yaitu syaitan di pintu itu selalu memanggil. Maka jika Allah menjaga kita dari pintu maksiat yang kita belum pernah lakukan, jangan lakukan. Karena setiap gerbang maksiat itu ada penjaganya dan kita sudah kenal akrab dengan penjaga tersebut sewaktu-waktu kita akan berhadapan. Dan pasti selalu kita akan digoda dari pintu yang sudah sangat ma'ruf yang kita sudah ketahui daripada membuka jalan yang baru. Dan begitu mudah orang kembali kepada jalan yang begitu dia hafal. Wala sabaqta fi maidani zurin wala awda'ta fihi wala khababta. Dan tidak pula kemudian dahulu kamu berlomba-lomba di medan kemungkaran, nikmat yang besar. Kamu tidak pernah terjerumus dalam maksiat. Tidak pula engkau wala awda'ta fihi wala khababta, dan tidak pernah engkau pula bergegas terburu-buru untuk kemudian berada di dalamnya. Fa illam tana anhu nashibta fihi. Jika kamu tidak menjauh darinya, pasti kamu akan masuk di dalamnya. Kalau ada maksiat, jauhi. Kalau kamu tidak menjauh, lambat laun kamu akan terjerumus padanya. Wa man laka bil khalasi idza nashibta. Dan siapa yang akan menyelamatkanmu ketika kamu terlanjur jatuh di dalamnya? Jauhi pintu-pintu maksiat. Sebab kalau kita sudah jatuh di situ, entah siapa kemudian yang akan menasehati atau menyelamatkan kita dari kubangan maksiat tersebut. Kalau sudah tahu di situ ada lubang, jauhi. Di situ ada jurang, jangan ke sana. Di situ ada bahaya, jangan ke sana. Sebab kalau kita sudah terjatuh, entah siapa yang kemudian akan menolong kita. Wadanna sama tatahhara minka hatta ka'annaka qabla dzalika ma taharta. Dan kemudian menjadi kotorlah ma tatahhara minka, apa yang kemudian sebelumnya itu suci darimu. Artinya ya, kedudukanmu kemudian menjadi rusak. Hatta ka'annaka qabla dzalika ma taharta. Bahkan seakan-akan sebelumnya kamu itu tidak pernah mensucikan dirimu. Ya, ini kita bermohon kepada Allah agar kemudian hari-hari yang kita lewati itu bukan hari-hari yang semakin buruk daripada hari sebelumnya. Ya. Ada orang yang menutup usianya dengan maksiat. Ada orang yang mengisi hari tuanya dengan keburukan, padahal hari-hari atau masa mudanya penuh dengan ketaatan, menuntut ilmu, mengenal Allah. Lalu mereka tumbuh, menjadi tua, menjadi besar, lama hidup di dunia. Akan tetapi semakin lalai, semakin melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan majelis ilmu. Nah, itu seburuk-buruk fase kehidupan yang dilalui oleh seseorang. Wasirta adhi asira dzambika fi wasaqin. Sekarang engkau telah menjadi tawanan dosamu yang engkau diikat begitu kuat. Wa kaifa lakal fakaku wa kad usirta, lantas bagaimana? Lantas dari mana dan seperti apa lakal fakaku bagimu engkau bisa membebaskan dirimu? Wa kad usirta, sedangkan dirimu sekarang sedang tertawan. Siapa yang mau menyelamatkan? Kau tahu bahwa itu dosa, lalu kemudian engkau tetap mendekat, engkau akrab dengan orang-orang yang melakukan dosa. Kamu tahu kamu bisa terpengaruh, tapi kamu tetap bergaul dengan mereka. Kamu tahu bahwa di tempat-tempat seperti ini hatimu lemah, tapi kamu tetap ke sana. Lalu kemudian kamu masuk di dalamnya dan terjerumus di dalamnya sehingga kamu sekarang terikat dengan kuat, tertawan oleh dosa dan maksiatmu. Siapa yang mau menyelamatkanmu? Wa khaf abna'a jinsika wakhsha minhum kama takhsha as-saragima was-sabanta. Takutlah dan hindari serta waspadalah terhadap abna'a jinsika, terhadap abna'a jinsika, orang-orang generasi-generasi ya yang melakukan dosa dan maksiat. Wakhsha minhum, takut dari mereka, hindari mereka. Hindari pelaku maksiat.
Hindari orang-orang yang lalai, hindari orang-orang yang membicarakan keburukan. Apalagi saat sekarang ini musim-musim pemilu, hindari mereka yang di setiap tempat, setiap sudut selalu yang dia bicarakan aib, dosa dan kekurangan. Hindari mereka. Sekarang di mana-mana yang kita dengar keburukan, ya. Datang ke sini yang dicerita keburukan, datang ke sana yang dicerita keburukan ini. Ya, kita buka media sosial yang ditontonkan adalah keburukan. Di mana-mana sekarang diperlihatkan dan kita dihidangkan dengan bangkai-bangkai yang sebenarnya yang ketika kita tahu hakikatnya kita tidak melihatnya pun kita tidak sanggup, tapi kita makan. Yaitu dengan menceritakan keburukan-keburukan, ya, terutama di musim-musim pemilu atau kampanye seperti ini. Takut dengan orang-orang yang seperti itu. Kama takhsyas saragima wassabanta, sebagaimana engkau takut dan berlari dari singa, begitu pula macan tutul. Kamu lihat hewan yang, ya, binatang buas, kamu pasti menghindar, lari. Dosa dan maksiat itu lebih buas daripada hewan yang paling buas. Wa khalidhum wa zayilhum hidara. Berhati-hati. Ya, wa khalidhum, engkau bergaul dengan mereka, wa zayilhum hidara. Tapi hati-hati. Tatkala engkau bergaul dengan mereka, wa zayilhum hidara, dan ambil jarak. Jaga jarak. Wa kun kas-samiriyyi idza lumista. Jadilah bagaikan samiri jika mereka mendekatimu. Ya, hindari. Wa in jahilu 'alaika faqul salama la'allaka sawfa taslamu in fa'alta. Apabila kemudian jahilu 'alaika, mereka berbuat kejahilan terhadapmu, faqul salama, ucapkan saja kata-kata yang mengandung kebaikan, keselamatan. Jangan balas. Jangan berbalas dengan keburukan, sebab ketika kita balas dengan keburukan berarti kita sama dengannya. La'allaka sawfa taslamu in fa'alta. Semoga kemudian engkau akan selamat jika engkau melakukannya. Nah, ini ketinggian ilmu dan ketakwaan, di mana kemudian ketika dia dijahili, justru dia mengucapkan perkataan yang baik, menyampaikan nasihat. Wa man laka bis salamati fi zamanin yanalul usma illa in usimta. Siapa yang dapat memberimu keselamatan, wa malaka bis salama fi zamanin yanalul usma illa in usimta. Jika, ya, siapa yang dapat memberimu keselamatan di saat engkau mendapatkan fi zamanin yanalu al usma, perlindungan, illa in usimta, kecuali jika engkau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan dan keselamatan. Wala talbath bihayyin fihi daymun yumitul qalba illa in kubilta. Wala talbath, jangan tinggal bihayyin, pada satu tempat perkampungan, komplek, fihi daymun, di dalamnya ada maksiat. Tinggalkan tempat tersebut. Yumitul qalba, yang dapat mematikan hati, illa in kubilta, kecuali kamu terpaksa, tidak ada tempat lain. Kita sangat masyhur kisah orang yang membunuh 99 orang, lalu kemudian dia memutuskan untuk bertobat, lalu kemudian dia bertanya, apakah saya hali min tobat, apakah saya masih ada kesempatan tobat? Lalu kemudian orang mengatakan, kamu tidak ada lagi tobat bagimu. Lalu kemudian dia membunuhnya, mencukupkan 100. Lalu kemudian dia bertemu dengan orang saleh, orang yang cerdas, orang yang baik. Lalu kemudian dia mengatakan, "Famal ladzi yahulu bainika wa baina taubatik?" Apa yang menghalangimu antara kamu dengan tobatmu? Pergi ke sana, tinggalkan tempatmu yang sekarang yang begitu mudah engkau melakukan maksiat, tinggalkan, pergi ke sana. Di sana ada tempat di mana engkau akan mendapati orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara cara bertobat meninggalkan maksiat. Kita harus mengganti lingkungan, ganti teman.
Ganti tempat-tempat di mana kita berkumpul. Ya, kalau kita masih berkumpul dengan orang-orang yang sama, maka kita masih akan tetap melakukan perbuatan yang sama, kecuali terpaksa. Ya. Wa gharrib fal gharibu lahu nafakun wa syarrik imbiriki kakat syarikta. Pergi ke arah barat. Gharrib, ke arah barat jika arah barat itu baik. Ke arah timur jika nalurimu menuntunmu ke arah timur. Artinya jangan tinggal di situ. Di kubangan maksiat bertemu dengan orang-orang yang melakukan maksiat, apalagi selalu mengajak kita kepada keburukan, tinggalkan. Jangan tinggal di situ. Entah ke arah timur atau ke arah barat, jika kita melihat bahwa di situ ada kebaikan. Falaysa zuhdu fid dunya khumulan la anta bihal amiru idza zahidta. Zuhud itu bukanlah kemudian bermalas-malasan mencari dunia. Zuhud itu bukan kita tidak memiliki dunia, bukan. La anta bihal amiru, engkau bisa menjadi pemimpin. Engkau bisa menjadi raja idza zahidta, apabila engkau zuhud. Dunia tetaplah di genggaman saja, jangan masuk di dalam hati. Jangan masuk di dalam hati, apalagi mengambil bagian yang paling besar di dalam hati. Orang zuhud itu bukan berarti dia miskin. Orang zuhud adalah orang yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, akan tetapi tidak melalaikannya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia. Walaupun Allah memudahkan bagimu dunia, tapi dunia tidak melalaikanmu. Maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, manusia akan mencintaimu. Kenapa orang saling membenci sekarang? Karena mereka berdesak-desakan pada sesuatu yang semua orang mau di situ. Yang semua orang mau di situ. Padahal surga ini luas. Yang kalaupun kita berdesak-desakan maka tidak ada iri dan dengki. Ada orang salat berjamaah, ada orang melakukan puasa Senin Kamis, ada orang yang bersedekah, ada orang yang menyumbang di sini, ada orang yang membantu dengan ini dan itu. Luas kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Bergegaslah engkau menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang berdesak-desakan saling berlomba di dalamnya tidak akan menimbulkan iri dengki di antara manusia. Tapi apa yang ada di tangan manusia, ketika kita menginginkannya, disitulah awal kebencian. Lihat sekarang, di musim-musim pemilu dan kampanye, kenapa orang saling membenci? Karena dia berdesak-desakan pada satu tujuan di mana semua orang mau. Kalau mau dibenci, kalau kamu ingin dibenci, mulailah engkau mengharapkan seperti apa yang diharapkan oleh orang lain. Engkau akan dibenci. Ya, maka zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Ya, maka manusia akan mencintaimu. Maka kemudian dikatakan bahwa jika seandainya engkau berlomba dan engkau dikalah dalam urusan dunia, engkau saingi dia dalam urusan akhirat, persaingan yang tidak akan menimbulkan kebencian dan kedengkian. Yang semuanya berkesempatan untuk memasuki surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Walau fawqal amiri takunu fiha, seandainya di atas raja masih ada kedudukan, sumuan yang lebih tinggi, waftikharan, dan kebanggaan, kemuliaan, kunta anta, engkau akan berada di situ. Engkau punya dunia tapi kamu zuhud. Engkau raja, seandainya masih ada di atasnya raja, maka di situ juga kedudukannya. Orang yang tidak terpengaruh dengan kenikmatan dunia, walaupun dia memiliki dunia. Dia raja. Raja itu mengatur, bukan diatur. Raja itu berkehendak, bukan yang dia yang dikehendaki oleh hartanya. Raja itu dijaga, bukan menjaga. Lalu kemudian orang-orang yang mengumpulkan harta, tapi keadaannya dia diatur, dia menjaga, menghabiskan seluruh waktu, tenaga, dan umurnya untuk dunia yang dia telah raih, bahkan mungkin tidak sempat dia nikmati, lalu kemudian nanti dia akan tinggalkan untuk orang-orang setelahnya.
dan tidak bermanfaat untuk akhiratnya sedikit pun. Raih dunia, tapi jadilah kamu seorang raja. Bahkan jika seandainya masih ada di atasnya, kamu di situ. Kunta anta. Wa in farraktaha wa kharajta minha. Jika engkau menceraikan dunia, wa kharajta minha, ya, menceraikan dunia dengan kezuhudan, melepaskan jeratan hati dari kecintaan terhadap dunia, dan engkau keluar darinya ila darus salami, menuju darus salam, yaitu akhirat, yaitu surga, maka desalimta, maka sungguh engkau telah selamat. Ya, keselamatan bagi orang yang kemudian mampu melepaskan jerat dunia dari hatinya, kecintaan dunia dari hatinya, lalu kemudian dia baringkan dan tidurkan hatinya, ya, di atas kecintaan kepada Allah dan harapan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in karramtaha wa nazarta fiha bi ijlalin fa nafsaka qad ahanta. Namun jika engkau justru mengagungkan, memuliakan dunia, wa nazarta fiha bi ijlalin, engkau melihat dunia itu begitu mulia, agung, habis waktumu, habis umurmu, habis semua tenagamu untuk meraih yang begitu indah di matamu sekarang, zahratud dunia, bunga dunia, yang menipumu, yang sementara mekar-mekarnya sekarang, yang engkau tertipu dengannya, fanafsaka kad ahanta, maka sebenarnya engkau telah menghinakan dirimu. Kalau kau melihat dunia dengan kemegahan dan engkau tertarik dan engkau meninggalkan, ya, kebaikan-kebaikan, meninggalkan salat karena mencari ini dan itu dari perkara dunia, maka sebenarnya engkau telah menghinakan dirimu. Jama'tu lakan nasaiha. Ya, ini sudah mau habis ini. Saya mengumpulkan bagimu an-nasaiha, nasihat-nasihat ini untukmu, fantasilha, laksanakanlah. Hayataka fahya afdalu man tasalta. Ya. Maka laksanakanlah sepanjang hidupmu, hayataka fahya, nasihat-nasihat itu afdalu man tasalta, adalah perkara yang paling afdal untuk kamu laksanakan. Wa tawwaltul itaba wa zidtu fihi. Sengaja saya panjangkan, sengaja saya berpanjang berlama-lama al-itab. Itab ini, ya, mengarahkan pembicaraan kalau kita menampar-nampar, ya. Ya. Terserang, ya, sejak dibacanya ini bait-bait yang beliau ucapkan, yang beliau keluarkan dari dalam hatinya, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan nasihat-nasihat ketulusan yang betul-betul keluar dari hati yang bersih, ya. Wala nuzaki 'alallahi ahadan, kita tidak mensucikan di atas pensucian Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap bait kita terasa ditampar dengan bait-bait syair mulai dari awal, ya. Beliau mengatakan, sengaja saya panjangkan wejanganku, wazidtu fihi, bahkan saya tambah dan tambah, li'annaka fil batalati kad atalta, karena sudah sekian lama engkau berada dalam kesia-sia. Artinya saya pantaskan nasihat saya ini lama-lama sebab memang begitu lama engkau berada dalam kelalaian. Fala ta'khud bi taksiri wa sahwi. Jangan pandang, jangan engkau mengambil melihat sebab kelalaian dan kelupaanku. Saya bernasihat tapi saya juga punya aib, ya. Wa khudh bi wasiyati laka in rasyadta. Ambillah terhadap wasiatku, ya, apabila engkau mendapat petunjuk. Kalau kamu mendapat kebaikan, ambil dari apa yang saya ucapkan, ya. Wa ghayru tukan ya'murun nasa bittuqa. Tidak bertakwa, tapi, ya, ini dikatakan oleh penyair orang Arab. Wa ghayru tukan ya'murun nasa bittuqa, tabibun yudawin nasa wat tabibu alilu. Tidak bertakwa tapi justru menyuruh, memerintahkan orang untuk bertakwa. Dokter mengobati manusia sedangkan dokter itu sendiri sakit.
Ya, artinya sesuai dengan kemampuan kita, kita memberi nasihat. Bukan berarti kita memberi nasihat bahwa kita ini sempurna. Bukan berarti dokter itu mengobati kemudian dia tidak pasti sakit. Dokter juga sakit. Dokter juga punya kelalaian, punya juga penyakit, tapi dia tetap memutuskan untuk mengobati. Kita belum sempurna dalam ketakwaan, tapi kita saling mengasihi, menyayangi, dan saling bernasihat. Agar kemudian kita tidak terjerumus dalam kerugian. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu, wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa qad ardaftuha sittan hisanan. Saya telah menambahkannya hisitan 6 bait hisanan yang baik-baik. Wa kanat qabla dha mi'atin wa sitta. Sebelumnya hanya jumlahnya 106 bait. Jadi semuanya sudah menjadi 112 bait. Ya. Semuanya sudah menjadi 112 bait, ya. Di sini tidak dicantumkan, ada 3 bait yang ditambahkan termasuk penutupnya. Beliau mengatakan wasalli ala tamamir rusli rabbi wa itratihil karimati ma dzukirta. Wasalli ala tamami, ya Allah, curahkanlah salawatmu kepada tamamir rusli, penutup para rasul, ya Rabbi wahai Rabbku, wa itratihil karima, serta keluarganya yang mulia, ma dzukirta, ya selama para hamba itu berzikir kepadamu. Ya subhanallah. Coba lihat, ya silakan diperhatikan masing-masing, karena kita ini adalah merupakan dokter terhadap diri kita masing-masing yang paling mengetahui penyakit kita. Dan kita pasti bisa melihat bait-bait yang semuanya menampar, tapi ada yang keras tamparannya. Di antara bait-bait yang beliau sebutkan, dan ini nasihat yang sangat berharga, yang ulama mengatakan ditulis dengan tinta emas, ya, yang dituangkan dari ya cerek yang sangat berharga, yang kemudian mengeluarkan air yang begitu jernih, murni, yang akan menghilangkan haus dahaga bagi orang-orang yang meminumnya. Bahkan dengan memandangnya sebelum meminumnya itu sudah memberikan kesejukan. Itulah nasihat yang keluar dari hati, maka dia juga akan jatuh kepada hati. Dan ini tentu berangkat dari keikhlasan. Jika kita mendapati, kata ulama, karya yang dibaca, yang kemudian diambil banyak pelajaran darinya, maka ini menunjukkan keikhlasan penulisnya. Seperti kitab Al-Arba'in An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, seperti kitab Bulughul Maram, Fathul Bari, dan kitab-kitab Sahih Bukhari misalnya, Sahih Muslim, dan kitab-kitab yang lain. Dan termasuk ini Manzuma Abi Ishaq Al-Ilbiri, orang yang belajar tentang adab dan akhlak, atau ingin mengetahui hakikat dunia dan bagaimana dia menggunakan waktunya, maka dia akan membaca dan mencari kitab ini. Manzuma Al-Ilbiri, Manzumatu Abi Ishaq Al-Ilbiri, Ibrahim Ibnu Mas'ud Ibnu Sa'ad At-Tujibi Al-Ilbiri Al-Mutawaffa, yang meninggal pada tahun 460 atau 459 Hijrah. Mudah-mudahan, ya, seperti yang saya sampaikan dari syair tadi, wa ghairu tukan ya'murun nasa bittuqa tabibun yudawin nasa wat tabibu alim. Tidak bertakwa tapi memerintahkan orang bertakwa. Dokter kemudian mengobati manusia padahal dokter sendiri itu sakit. Yang menyampaikan nasihat dan membacakannya bukan orang yang kemudian sampai pada level ketakwaan, bukan orang yang kemudian sudah sampai pada level kesucian, lalu kemudian memandang dirinya di atas dan memandang orang lain lebih rendah darinya. Tidak seperti itu. Tapi ini masuk dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita saling menasihati dalam kesabaran dan di atas kebenaran, agar kemudian kita tidak termasuk orang-orang
yang merugi. Dan ini termasuk nasihat yang kemudian mengetahui dari karya para ulama mengandung kebaikan-kebaikan lalu kemudian dia sampaikan, maka itu adalah nasihat kepada saudaranya, memberikan hak kepada saudaranya untuk mereka ketahui. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kita dalam kebaikan, Allah memanfaatkan kita dalam kebaikan, Allah menyelamatkan kita dari pertanggungjawaban yang besar, dari jasad yang kuat, yang sempurna yang Allah jadikan ini yang kita mungkin banyak gunakan dalam kelalaian. Lalu kemudian waktu yang Allah berikan begitu banyak, begitu luang. Lalu kemudian ilmu yang Allah berikan kepada kita yang seharusnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula harta yang Allah memudahkan urusan dunia kita dengan harta tersebut. Kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meringankan kita dari semua bentuk pertanggungjawaban tersebut. Sebab man husiba udziba. Siapa yang dihisab berarti dia sudah diazab. Siapa yang kemudian diperhadapkan dengan pertanggungjawaban pertanyaan-pertanyaan yang besar di hadapan Allah di mahkamah peradilan di hadapan Allah di akhirat, berarti dia sebenarnya telah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab yang besar yang pasti kita akan menuju kepadanya dan tidak bisa kita menghindar, maka sebaik-baik apa yang Allah mudahkan kepada kita sekarang ini berupa jasad mungkin yang kuat, berupa akal yang cerdas, ilmu yang banyak, berupa harta yang Allah mudahkan, berupa waktu yang Allah luangkan, kita gunakan semua untuk mengurangi dalam kebaikan, untuk mengurangi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti para penuntut ilmu. Subhanallah, kita sudah kemudian mengikis pertanggungjawaban itu. Kalau kemudian Allah tanya, masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk menuntut ilmu. 6 tahun saya di pesantren misalnya. Sekian tahun saya menuntut ilmu. Ya. Kemudian jasad kita gunakan untuk membantu orang. Lalu kemudian waktu kita luangkan dalam ketaatan kepada Allah. Kita sibuk menuntut ilmu, kita sibuk ke dalam kebaikan, kita berarti sudah ya skip ya. Ada mode skip yang bisa kita gunakan ya untuk kemudian men-skip nanti pertanyaan-pertanyaan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam menjalani kehidupan ini banyak ujian karena memang dunia ini adalah tempat ujian. Kita tidak akan bisa berlari dari ujian tersebut, tapi dari ujian tersebut kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang telah Allah tentukan pasti akan kita dapatkan. Dan orang itu hanya berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Berakhir satu ujian berarti siap akan mengikuti ujian yang lebih berat lagi. Dan sayang sekali dalam ujian ini tidak bisa di-skip. Harus dilalui. Maka ilmu, ketaatan, ibadah, kelurusan niat dan keikhlasan, mudah-mudahan dengan semua itu kemudian menuntun kita ya, untuk menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya bernilai ibadah dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selesaikan kitab ini yang kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan berkumpul, bahkan begitu kita meluangkan waktu di mana mungkin kita di tempat-tempat lain tidak datang untuk bermalam menghabiskan waktu, tapi karena ilmu kita justru datang menghinakan diri, meninggalkan kesibukan-kesibukan, meninggalkan anak, istri dan keluarga, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang mungkin kita rasakan di tempat-tempat kita, tapi kita sekarang datang di taman dari taman-taman surga, yaitu menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.